Selamat datang kembali di Tatakuswaya Channel. Ini adalah Mitsubishi L300 yang kemarin dari minibus dipotong jadi pick up. Sekarang lagi proses pengecatan. Tonton terus video saya sampai habis. Seperti biasa untuk dempul ini menggunakan dempul polos yang harganya sekarang 90.000 per galonnya atau per wadah seperti yang ada di video ini. Ini kebetulan mobil ini habis 5 galon. Jadi lumayan cukup banyak untuk dempulnya karena yang paling banyak dempulnya tuh di bagian atap karena bagian atap kurang rata, jadi terpaksa kita mainnya di dempul. Tapi kalau pinggiran bak maupun pinggiran kabin itu cuma dikit ya, paling sekitar seperempat galon atau sekitar 1,5 kilo semuanya untuk pinggiran, karena pinggirannya ini full press body semua. Nah, paling pintu-pintu yang dikit kayak gini. Nah, untuk pinggiran cuman ini ya, cuman untuk list sama belakang. Dan kita pun ini juga untuk yang bagian-bagian yang bawah yang retak yang dempulnya udah agak karuan, kita perbarui lagi biar lebih bagus kelihatannya. Untuk proses pendempulan ini, untuk pengerjaan sama karyawan saya ini sekitar 1,5 hari lah, 1,5 hari untuk proses pengerjaannya. Dan ini kelihatan lumayan cukup rapi untuk proses pengerjaannya. Nah, ini karena bokong yang bawahnya ini orisinil, tapi yang atasnya bikin, tapi cukup ngaleng sekali. Apalagi baknya. Kalau baknya ini full ngaleng nih. Full ngaleng gembreng. Cuman itu untuk yang didempul tipis tuh dari lakukan presan bodinya biar gak kelihatan mengkotak, jadi terpaksa kita dempul tipis. Dan juga nanti ini di bagian sini kita dempul, kita bereskan pokoknya sampai rapi, jangan sampai kelihatan bekas lasannya biar lebih kece ya. Nah, ini semuanya didempul tipis-tipis untuk yang bekas lasannya. Untuk bagian belakang ini gak didempul karena memang ya gak ada yang harus didempul ya. Jadi cuman pinggir tipis sama atap, yang paling banyak tuh atap. Untuk atapnya ini hampir habis 3 galon lebih, dan selebihnya dipakai ke bagian pinggir sama bokong. Ya, bagi Anda yang ingin membuat minibus kemudian dibikin pick up, harganya 10 juta aja. Terima beres pemotongan, terima beres jadi bak, dan juga terima beres dicat. Seperti ada dalam video-video saya yang sebelumnya. Contohnya seperti itu. Untuk pengecatannya ini full semua ya. Dari mulai dalam kabin, luar kabin, lantai bak, semua. Dan untuk warna boleh request warnanya mau warna apa. Mau warna solid maupun warna metalik, itu terserah. Tapi untuk warna metalik paling nambah dikit. Nah, karena ini bahannya bagus, jadi ya terbilang cepat lah. 1,5 hari ini dari pendempulannya udah beres. Oke, kemudian di hari yang kedua ini masuk ke tahap penghamplasan. Nah, jadi ini diamplas ya, yang udah kemarin di dempul diamplas. Dan untuk pengamplasannya kita menggunakan amplas nomor 80, nomor 120, 240 dan 400 untuk meratakan. Dan nanti untuk proses kumpon atau gosoknya nanti ya udah, kalau misalkan udah 1 minggu biar catnya lebih kering sempurna, itu menggunakan nomor 1000, kemudian digosok di kumpon, pakai kumponnya ada. Dan terakhir kita pakai kit biar lebih licin. Nah, yang menentukan dari proses pengecatan ini, proses pendempulan ini yang menentukan bagus tidaknya untuk sebuah kendaraan, yaitu adalah ada di tahap proses pengamplasan. Karena kalau misalkan pengamplasannya jelek ya hasilnya juga bakal jelek. Nah, kayak ini nih, rapih dempul tipis tapi masih terasa ngaleng, bukan terasa ngaleng lagi, tapi cenderung ini ngaleng semua karena dempul yang bagian pinggir-pinggir semuanya tipis kecuali di atap dan di bokong yang
yang ke atasnya itu kita mainnya naiknya di dempul. Jadi dempulnya agak ditebelin kalau yang di atas. Untuk yang samping, depan apalagi ini hampir gak ada karena ini kondisi mobilnya sangat optimal sekali. Tahun 84 tapi mobilnya sangat-sangat sehat. Seperti yang saya sudah jelaskan di video waktu pemotongan ya. Dan amplasnya pun kita menggunakan amplas air. Jadi kita pakai air amplasnya, karena kalau misalnya nggak pakai air sih bisa juga, cuman bahaya ya ke pernapasan. Jadi itu lebih enak lah kalau pakai amplas air. Nah, setelah beres di amplas semuanya, setelah beres pokoknya sampai rapi, sampai bersih, dicuci dulu sampai bersih, kita masuk ke proses pembungkusan. Dan pembungkusan ini menggunakan koran. Kita butuhkan koran itu sekitar kurang lebih 1 kg. Dan lakban 3, lakbannya lakban kertas. Karena kita pengen cepet-cepet dan juga pengen hasilnya bagus, kita tutupin semua ini dari bagian kaca, bagian dashboard, bagian mesin, bahkan ini nih mau ditutup juga. Bagian ban semuanya ini ditutup biar lebih cepet. Yang kedua biar nggak kena semprot. Kalau misalkan kena semprot kan nanti untuk bersihkannya lama. Jadi ini pengen cepet-cepet, jadi kita terpaksa tutupin aja pakai koran biar cepet. Kalau yang di bengkel lain kan buka lampu, buka kaca semua, ya memang bagus cuman lama gitu. Kemudian ini untuk cat-catnya saya udah siapkan ini semua catnya di sini. Nah, ini untuk poksinya. Untuk poksinya biasa menggunakan Nippon Nipe 2000 untuk poksinya. Harganya mungkin udah pada tahu ya di video saya sebelumnya. Kemudian ini cat andalan saya yaitu cat Dynasty. Maaf, bukan endorse. Ini warnanya classical white. Jadi nanti hasilnya itu warna putih tulang atau putih gading. Agak-agak tua, agak-agak kecoklatan dikit. Harganya murah sekali. Dan ini pernisnya saya biasanya menggunakan merek Espas atau Look. Sekarang menggunakan Nippon Paint, tapi hasilnya lebih bagus. Harganya ini 125.000 satu paket. Kemudian ini saya menggunakan mutiara, cat mutiara. Ini seperempat 30.000 rupiah karena itu biar lebih agak kinclong. Kemudian ini untuk tinernya menggunakan thinner F7 ya, yang digabungkan sama Nippon, pernisnya Nippon sama mutiara nanti digabungkan. Nah, sekarang untuk proses epoksi. Proses epoksi ini usahakan di tempat yang panas dan juga dari atapnya tuh gak keluar banyak debu. Jadi biar hasilnya maksimal. Nah, proses epoksi ini biasanya dikeringkan ya paling lambat 1 jam lah, biar dari cat epoksi ini tuh keras sempurna. Jangan misalkan 5 menit baru beres epoksi langsung dicat dasar, jangan ya. Biar hasilnya tuh sempurna, karena kan epoksi ini agak lumayan lama untuk keringnya. Dan untuk epoksi ini kalau bisa itu yang dipoksi itu yang bagian yang dempulannya dulu. Bagian yang dempulannya ditembak, kemudian nanti diratakan. Biar hasilnya tuh nggak kayak pulau, kayak apa tuh, kayak blog-blogan kayak gitu ya. Nah, dan untuk thinner yang dipakai epoksi saya disamain pakai thinner HG. Thinner HG itu harganya 25.000 kalau di daerah saya 1 liternya. Tapi kalau di Tasik kotanya itu harganya cuman 22.000, jadi beda 3.000. Thinner HG itu setara thinner cepot, hampir mirip sama thinner cepot. Cuman kan kalau thinner cepot di kalengan jadi harganya cenderung lebih mahal. Untuk thinner HG harganya cenderung lebih murah dan biasanya kita beli itu di liter. Jadi mau berapa liter pun bebas, nggak di kalengan.
Proses epoksi ini dilakukan sebanyak 2 lapis biar bekas antara sambungan dempulan dan cat yang lama itu menyatu sempurna. Nah, kemudian kita masuk ke tahap penyemprotan cat jadi, cat dasar dan cat jadi. Ini cat dasar dan cat jadinya sama ya, yang tadi yang dinasti warna klasik kaloid. Ini aslinya kalau misalkan Anda lihat langsung warnanya itu warna putih gading. Jadi lebih tua dikit. Lebih tua dikit dari warna T120 SS warna putih orsinilnya. Kalau T120 SS orsinilnya itu warna premium white. Premium white ya, jadi agak lebih ke warna susu. Kalau ini lebih ke warna putih tulang, putih gading. Kalau Anda lihat aslinya sih warnanya memang seperti itu. Warna putih tulang, putih gading. Tapi kalau misalkan di video ya maklum, kalau misalkan di video tuh ya suka agak kurang jelas gitu untuk warna. Tergantung layar dan juga kondisi pencahayaan. Nah, untuk ini proses pengecatan warna jadinya itu sebanyak 3 lapis. Udah kelihatan. Ini sangat kinclong dan bodinya sangat lurus, sangat bagus sekali. Dalamannya udah tadi diutamain, nanti tinggal 1 semprot lagi nih. Jadi 3 semprot, 3 kali penyemprotan. Untuk kabinnya ini sengaja di kebelakangin ya, jadi yang didahuluin tuh baknya dulu tadi. Kalau misalkan Anda lihat langsung, ini sangat-sangat oke sekali dibandingkan dengan sebelumnya yang bekas ambulan PMI, ambulan minibus PMI. Dan sekarang nggak mungkin Anda kalau misalkan udah beres semua ini nggak bakal nyangka ini bekas minibus. Jadi hampir gak kelihatan kalau misalkan Anda gak masuk ke dalam dan lihat panel atas yang sambungannya gitu. Nah, untuk dari proses pengecatan cat jadi ini juga sama ya. Untuk nanti ke proses selanjutnya yaitu pembelian clear atau pernis itu minimal 1 jam untuk hasil yang lebih maksimal. Karena kalau misalkan 10 menit 15 menit udah beres dicat warna jadi langsung dicat pernis, nanti pas kalau di pernis itu biasanya suka melebar catnya, suka melebar ya, jadi nggak rata kayak orang yang baru belajar ngecat. Nah, kemudian ini tahap pemberian pernis. Pernisnya saya satukan sama mutiara. Jadi itu hasilnya mirip-mirip kayak Toyota Avanza Veloz yang terbaru, kayak Honda CR-V yang terbaru itu dicatnya tuh kayak ada bercak-bercak mutiara, kemerahan dan keunguan. Jadi lebih bagus ya, lebih lebih elegan warnanya dibanding kalau misalkan kita warna putih metalik. Kalau putih metalik kan lebih cenderung lebih besar kilauannya ini, tapi kalau misalkan pakai mutiara ini cenderung lebih halus dan nggak kelihatan dari jauh. Tapi kalau dari dekat kayak mutiara aja, itu ada warna ungu, ada warna merah muda kayak gitu kalau misalkan kita dekat-dekat. Dan proses pernis ini dilakukan 2 lapis biar hasil lebih maksimal, lebih banyak, lebih bagus. Cuman untuk di kita ini biaya terbatas. Nah, ini udah kelihatan hasilnya sangat-sangat kinclong sekali bos, mirip hasil dari Blinken. Nih, hampir mirip, jadi kayak yang udah dipoles aja gitu. Mirip kayak Blinken yang harganya harga pernisnya itu 250.000 ke atas sampai 500. Cuman ini agak encer dikit. Makanya saya tambahin mutiara biar gak encer, sama ada bercak warna yang lebih natural, lebih baik, lebih bagus. Nah, untuk selanjutnya nantikan video saya selanjutnya, video mobil ini setelah beres. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika Anda menyukai video ini.
Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar untuk bertanya-tanya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.